Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen Dr. Son Haji SAG MM. Ya, baik, nama saya Stevi Yuda dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini saya mengambil case mengenai perusahaan yang meminjam uang dari bank dengan menjaminkan sebuah properti yang dimilikinya. Jika perusahaan tersebut gagal membayar utang, bagaimana hukum benda yang mengatur? Lalu hak bank atas properti yang dijaminkan, dan apa langkah-langkah yang diambil oleh bank untuk melaksanakan hak tanggungan, dan apa hak-hak yang tetap dimiliki oleh pemilik properti tersebut. Dalam lain hal, kita bisa menyebut perusahaan ini melakukan one prestasi. Nah, karena itu saya mencoba menjelaskan one prestasi, lalu mengenai hak properti atau penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan bisa kita sebut sebagai hak tanggungan untuk bank. Mari kita bedah lebih dalam konsep one prestasi dan hak tanggungan. Dalam konteks ini merujuk pada di mana perusahaan atau bisa kita sebut debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada bank sebagai kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu benda tidak bergerak atau properti sebagai jaminan pembayaran utang. Jika debitur one prestasi, maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dibebani hak tanggungan tersebut untuk melunasi utangnya. Lalu, bagaimana hukum benda yang mengatur hal ini? Dalam hukum benda, dalam kasus one prestasi, jika perusahaan one prestasi, bank sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi properti yang dijaminkan berdasarkan ketentuan dalam hukum benda. Proses eksekusi ini bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas atau karena hutangnya belum dilunasi. Namun penting untuk diingat bahwa dalam proses hukumnya, eksekusi atas hak tanggungan harus melalui proses hukum yang berlaku. Dan hak-hak debitur tetap memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk mengajukan keberatan atau banding. Dari sisi perlindungan hukum benda memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Lalu hak bank atas properti yang dijaminkan adalah yang pertama dan utama, bank memiliki hak utama atas hasil penjualan properti
dalam lelang untuk melunasi utangnya. Lalu bank juga memiliki hak untuk menolak penawaran apabila dalam proses pelelangan hak penawarannya dianggap terlalu rendah. Lalu bank juga memiliki hak untuk menunda lelang. Dalam kondisi tertentu, bank tetap dapat melakukan pelaksanaan atau menunda pelaksanaan lelang. Oke, lanjut. Lalu apa sih langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank untuk melaksanakan hak tanggungan? Yang pertama, bank menerbitkan surat peringatan. Nah, tujuan dari surat peringatan ini tentu sebagai warning untuk pihak debitur, dalam hal ini perusahaan, untuk segera melunasi atau menyelesaikan tunggakan dari utangnya, pinjamannya. Biasanya berisi informasi mengenai tunggakan, jumlah utang yang harus dibayar, mungkin bisa dengan dendanya, dan batas waktu pembayaran. Lalu 2, bank menerbitkan permohonan lelang. Pihak bank bisa melakukan pengajuan lelang kepada pejabat lelang yang ditunjuk. Lalu dari pihak bank menerbitkan dokumen pendukung yang diperlukan seperti sertifikat, hak tanggungan, perjanjian kredit, dan bukti tunggakan. Setelah melakukan permohonan lelang, lalu bank melakukan pengumuman lelang, yaitu berupa publikasi dari pejabat lelang yang akan melaksanakan pelelangan melalui media massa ataupun dengan papan pengumuman. Nah, informasi lelang itu berisikan mengenai waktu, tempat, dan objek lelang sendiri. Nah, poin keempat, pelaksanaan lelang. Lelang dilakukan secara terbuka, baik secara offline maupun online. Bagi penawar tertinggi akan menjadi pemenang lelang. Lalu yang poin kelima, setelah terjadi proses pelelangan, lalu dilakukannya lah pelunasan hutang. Hasil penjualan dari lelang akan digunakan untuk melunasi utang debitur ke bank. Bila mana ada kelebihan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Setelah kita membahas hak-hak apa saja yang didapatkan oleh pihak kreditur, dalam hal ini bank, lalu apakah masih ada hak-hak dari pihak perusahaan yang melakukan prestasi dalam proses perjanjian pinjam meminjam ini? Baik, adapun untuk pihak kreditur tetap memiliki hak. Yang pertama, debitur tetap tercatat sebagai pemilik sah atas properti tersebut. Hak ini baru akan berpindah tangan apabila sudah ada pembeli yang muncul setelah proses pelelangan. Lalu yang kedua, hak dari penggunaan properti atau hak dari hak tanggungan. Adapun mengenai hak penggunaan sampai dengan terjadinya eksekusi, maka debitur masih berhak menggunakan properti dan memanfaatkan properti tersebut sesuai dengan peruntukannya. Sampai ada pembeli atau pemilik baru, hak untuk menggunakan dan memanfaatkan properti yang menjadi jaminan masih punya dari hak kreditur, masih bisa dimanfaatkan maksudnya.
Lalu yang ketiga, debitur masih berhak menjual properti yang dibebani sebagai hak tanggungan. Namun, bila pembeli baru harus mengetahui adanya hak tanggungan tersebut dan bersedia menerimanya. Jadi pembeli yang akan membeli hak tanggungan ini, dia setidaknya harus tahu kalau barang ini atau properti ini merupakan jaminan yang dijaminkan ke pihak bank. Lalu keempat, debitur memiliki hak mengajukan keberatan. Jika debitur merasa ada ketidakbenaran, pelanggaran prosedur dalam proses eksekusi, ia berhak mengajukan keberatan. Lalu kelima, hak mendapatkan sisa hasil lelang. Jika hasil lelang melebihi jumlah sisa utang beserta biaya-biaya atau denda yang timbul, maka sisa hasil lelang wajib dikembalikan kepada debitur. Adapun regulasi yang mengatur mengenai perjanjian antara bank dan pihak perusahaan yang menjaminkan atau memberikan hak tanggungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai hak tanggungan di Indonesia. Saya rasa cukup dari saya, kurang lebihnya yang pasti banyak kekurangan, mohon bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.